Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mengerjakan tugas geometri, yaitu yang pertama, buatlah lidi dengan berbagai ukuran dan bentuklah segitiga dari lidi-lidi yang telah disediakan, yaitu lidi yang berukuran ketiganya 8 cm. Ini ketiga sisinya 8 cm. Kemudian yang kedua, 2 lidi 8 cm, yaitu ini sama sisi yang ini 8 cm, dan satu lidi 10 cm, yang ini 10 cm. Terus C, 2 lidi 8 cm dan satu lidi 7 cm. Sisi ini dan juga sisi ini 8 cm dan yang ini 7 cm. D, 6 cm, 7 cm dan 10 cm. Yang ini 6 cm, sisi yang ini 7 cm, sisi yang ini 10 cm. Kemudian yang bagian E, 6 cm, 7 cm dan 10 cm. Sisi yang ini 6 cm, yang ini 7, yang di bawahnya 10 cm. Kemudian F, 7 cm, yang ini 9 cm, yang ini, dan ini yang bawahnya 11 cm. Terus bagian G, 4 cm, 6 cm, dan 10 cm. Sisi ini 4 cm, sisi yang ini 6 cm, kemudian alasnya 10 cm. Terus bagian H, 8 cm, 9 cm, dan 15 cm. Sisi yang ini 8 cm, kemudian yang sini 9 cm, dan alasnya 15 cm. Terus nomor 2, adakah yang dapat membentuk segitiga? Jawabannya ada. Semua lidi yang telah disediakan di atas membentuk bangun datar segitiga. Yang ketiga, gambarkan segitiga yang terbentuk. Nah, dari lidi-lidi yang sudah disediakan, itu terbentuk segitiga seperti di gambar. Yang ini dengan lidi yang ketiganya 8 cm. Kemudian yang ini 2 lidi 8 cm, sisi ini dan sisi ininya 8 cm. Kemudian alasnya 10 cm. Yang bagian C, 2 lidi 8 cm. Dan bawahnya atau alasnya 7 cm, dan seterusnya. Yang keempat, beri nama segitiga yang mempunyai sudut lancip atau sudut tumpul. Segitiga yang bagian A ini merupakan segitiga lancip. Kemudian yang bagian B merupakan segitiga lancip. Bagian C juga merupakan segitiga lancip. Kemudian pada bagian D merupakan sudut tumpul karena pada sudut ini itu dia mempunyai besar yang lebih dari 90 derajat. Pada bagian E juga merupakan sudut tumpul karena pada sudut ini besarnya itu lebih dari 90 derajat. Kemudian bagian F merupakan sudut tumpul karena pada sudut ini besarnya melebihi 90 derajat. Bagian G dan H juga merupakan sudut tumpul karena bagian ini sudutnya lebih dari 90 derajat, yang ini juga. Yang kelima, berilah nama segitiga tersebut sesuai dengan ukuran semua panjangnya. Yang bagian A merupakan segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama panjang, yaitu 8 cm. Kemudian bagian B merupakan segitiga sama kaki karena dua sisinya sama panjang. Kemudian bagian alasnya memiliki panjang 10 cm. Segitiga pada bagian C merupakan segitiga sama kaki juga karena pada sisi yang ini dan juga sisi ini memiliki panjang yang sama, yaitu 8 cm, 8 cm, tapi di bagian alasnya dia panjangnya 7 cm. Kemudian pada bagian D, ini merupakan segitiga sembarang karena setiap sisinya
memiliki panjang yang berbeda. Di sini 6 cm, kemudian di sini 7 cm, dan di bawahnya adalah 10 cm. Begitu juga dengan segitiga EFGH, itu merupakan segitiga sembarang karena semua sisinya memiliki panjang yang berbeda-beda. Segitiga pada bagian A merupakan segitiga sama sisi yang sesuai namanya, berarti memiliki sisi-sisi yang sama panjang, yaitu 8 cm, 8 cm, dan di sini juga 8 cm. Nah, karena panjang sisinya sama, maka dia akan membentuk sudut yang sama besar juga, yaitu 60 derajat, 60 derajat, dan di sini juga 60 derajat, sehingga dia dinamakan sudut lancip. Kemudian segitiga pada bagian B merupakan segitiga sama kaki karena dia memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi ini 8 cm dan juga sisi ini 8 cm, sementara pada bagian sisi di bawahnya ini atau alasnya dia panjangnya 10 cm. Dia juga memiliki dua sudut yang sama besar. Kemudian segitiga pada bagian C merupakan segitiga sama kaki karena memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi yang ini dan juga sisi yang ini, yaitu 8 cm, sementara sisi yang di bawahnya atau alasnya 7 cm. Dia ini merupakan sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Segitiga pada bagian D merupakan segitiga sembarang karena setiap sisinya itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Pada sisi ini dia 6 cm, kemudian sisi ini 7 cm, dan di bawahnya 10 cm. Kemudian sudutnya, pada sudut ini merupakan sudut tumpul, sehingga segitiga ini bisa dikatakan sebagai segitiga tumpul. Kemudian pada bagian E, ini juga merupakan segitiga sembarang karena sisi-sisinya juga memiliki panjang yang berbeda-beda, dan sudut yang dibentuk yaitu pada sudut bagian sini merupakan sudut tumpul karena besarnya lebih dari 90 derajat. Begitu juga dengan pada bagian F, G, dan H. Berdasarkan ukuran sisinya, ukuran panjang sisinya, dari semua segitiga ini saya mendapatkan 3 macam segitiga, yaitu segitiga sama sisi yang memiliki sisi yang sama pada ketiga sisinya, kemudian segitiga sama kaki yaitu pada bagian B dan C, dia memiliki dua sisi yang sama panjang yaitu yang ini dan ini dan ini. Dan yang ketiga yaitu segitiga sembarang yang memiliki panjang yang berbeda pada setiap sisinya. Yang ini memiliki panjang 6 cm, di sini 7 cm, dan 10 cm. Jadi ketiga sisinya itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Segitiga EFGH merupakan segitiga sembarang sama seperti pada bagian D karena setiap sisinya itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Contohnya pada bagian E ini dia memiliki panjang 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Begitu juga pada bagian-bagian yang lainnya yaitu F, G, H. Kemudian berdasarkan besar sudutnya, saya juga mendapatkan 3 macam segitiga, yaitu segitiga lancip. Contohnya itu pada bagian A, B, dan C karena dia memiliki sudut yang kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua, sudut tumpul, yaitu besar sudutnya yang lebih dari 90 derajat. Contohnya seperti bagian D, E, F, G, H. Itu sudutnya lebih dari 90 derajat. Yang ketiga, sudut siku-siku. Nah, pada gambar di sini tidak ada yang menunjukkan merupakan segitiga siku-siku. Yang kesembilan, jika kalian mempunyai 3 batang lidi, apakah sudah dapat membentuk bangun segitiga?
Jawabannya iya, karena ketika ketiga lidi itu dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah bangun datar segitiga, di mana ketiga lidi tersebut menjadi sisi dari segitiga, dan pertemuan antara lidi-lidi tersebut membentuk sudut-sudut dari segitiga.